Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara untuk hari pemberian yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita merasakan bagaimana kebesaran Tuhan yang sungguh besar. Karena itu, marilah bersama-sama di saat ini kita mengagungkan namanya, kita angkat pujian, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Kami naikkan limpah terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh teralami dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami pun bermohon, Tuhan berkati kami dengan hikmat yang Tuhan beri, supaya bersama-sama ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, itu akan senantiasa membawa pertumbuhan iman kami, sehingga itulah juga akan terus kami lakukan hari lepas hari dalam perjalanan kehidupan kami. Dan ilahi Tuhan mencari doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membaca dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tema perenungan kita di saat ini adalah bertambah besar dan bertambah hikmat. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, bertumbuh adalah salah satu ciri makhluk hidup. Bertumbuh artinya terjadi perkembangan yang terlihat secara fisik. Bagi manusia, tidak hanya fisik yang berkembang, tetapi juga intelektual. Lihatlah pertumbuhan anak-anak. Ada banyak hal yang tidak terduga yang menandai perkembangan intelektualnya. Bahkan, ada pertumbuhan pula yang tidak kalah penting dalam kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan spiritualitas. Inilah juga yang ditunjukkan oleh Yesus. Karena itu, dalam bagian firman Tuhan ini, mengisahkan tentang masa kecil Tuhan Yesus, yaitu ketika di saat itu ia berusia 12 tahun. Dikatakan bahwa Yesus bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan Yesus tidak terlepas dari faktor eksternal dan internalnya. Di sini kita lihat sosok orang tua menjadi peran yang penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Keteladanan orang tua Yesus menjadi faktor utama yang menumbuh kembangkan Yesus menjadi sosok yang luar biasa. Melalui mereka pula, Yesus dihantarkan selangkah lebih dekat dengan Allah. Yesus bertumbuh dalam hikmat yang benar. Hikmat yang dimaksud bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi pengertian yang mendalam akan kehendak Allah. Hikmat ini meliputi kemampuan untuk membuat keputusan yang benar, mengendali kehendak Tuhan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya bertambah besar secara fisik, tetapi juga semakin dalam pengetahuan dan kebijaksanaannya dalam hal-hal rohani. Yesus bertambah besar yang berarti pertumbuhan fisiknya terjadi secara normal seperti manusia pada umumnya. Namun, ini juga dapat dimaknai sebagai perkembangan karakter. Yesus bertumbuh tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam karakter moral dan integritasnya. Jadi, kendati Yesus Kristus adalah anak Allah, namun ia mengalami proses pertumbuhan sebagai manusia biasa. Yesus Kristus adalah manusia natural dan supranatural, sedangkan ungkapan makin dikasih Allah dan manusia menggambarkan ketaatannya kepada orang tua alami dan kepada Bapa ilahi, sebab anak yang dikasih adalah anak yang taat, dengar-dengaran kepada orang tua, tutur kata sopan dan santun, perilakunya baik dan menyenangkan. Dan oleh karena itu lewat firman Tuhan ini memberikan teladan tentang bagaimana Yesus bertumbuh secara seimbang dalam hikmat dan kasih karunia di hadapan Allah dan manusia. Karena itu, kita juga dipanggil
untuk bertumbuh dalam pengetahuan dan kebijaksanaan, dalam pertumbuhan fisik dan karakter, serta hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Kita diajak untuk bertumbuh secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus. Karena itu, sebagai seorang ayah, ibu, sebagai orang tua, kakak maupun adik, mari kita bertanggung jawab untuk senantiasa menyertai, membimbing, mengarahkan kehidupan anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami semua boleh diberkati lewat firman Tuhan ini, menuntun mengingatkan kami terus bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, agar kami semakin bertambah besar, bertambah hikmat, bertambah baik pula dalam segala keberadaan kehidupan kami. Biarlah itu akan terus dinikmati dan dirasakan oleh kehidupan kami semua dalam hari-hari hidup yang kami alami. Sehingga dengan bertambahnya hikmat, maka bertambahnya pula akan kerajinan, ketekunan kami dalam kami melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu, kami senantiasa bermohon, Tuhanlah yang akan menolong keberadaan kehidupan kami dalam kerja, dalam usaha, dalam aktivitas, karena kami akan percaya keberhasilan, kesuksesan, semuanya datangnya dan berasal daripada Tuhan Allah sendiri. Dan kami juga senantiasa bermohon untuk juga kehidupan saudara-saudara kami ketika mereka sedang berjuang dengan sakit penyakit, biarlah Tuhan pulihkan. Ketika mereka sedang berjuang dengan pergumulan tantangan, Tuhan juga akan menolong membukakan jalan bagi kehidupan mereka. Karena itu ya Tuhan, hari yang Tuhan beri di hari ini, kami bermohon, biarlah Tuhan menyertai menuntun akan segala keberadaan kehidupan kami. Inilah yang mencari syukur permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian.